Selamat datang di episode kedua mengenai tahun jubileum. Wih. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Gila. Episode 1 dan episode 2 bajunya sama, Romo. Iya. karena kita sudah cuci baju lah ya, Romo ya. Ini enggak di hari yang sama kok, tenang aja. Gila memang. Tapi bajunya sama, Iya, semuanya sama. Basi. Iya, Ketahuan betul. banget bohong ya. Ya, Bapak Ibu, kita habis berziarah nih. Makanya kita pegang ini, Romo. Ini punya Luce asli ya. Maaf ya, Luce sama Sin. Kita pinjam dulu ya. Ini ada Santino, ada Yubi, sama ada Teddy bear. teddy bear-nya Mr. Bean. Gak ada hubungannya. Oke. Romo, kita di episode 1 sudah membahas mengenai apa itu tahun jubileum. Tapi tidak ada artinya kalau kita tidak melakukan atau mengimani tahun jubileum itu tersebut. Jadi, di episode 2 ini kita akan membahas mengenai apa sih yang bisa kita lakukan selama tahun jubileum. Oke. Gimana, Romo? Jadi, Marvel, Ya, syaratnya dapat indulgensi apa sih? ujian lagi, ujian. Aduh, indulgensi ya. Untuk syarat mendapatkan indulgensi yang saya tahu, pertama, tidak terikat dengan dosa. Oke. Mengikuti ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus, ya mungkin hosti lah ya. Sakramen tobat. Kalau di KAJ kita mengunjungi 9 Porta Santa di 9 dekanat yang berbeda. Kalau di Roma kita bisa mengunjungi salah satu basilika kepausan. Melakukan amal, seingat saya ada melakukan amal. Terus apa lagi? Bantuan. Apa lagi ya? Ada lagi nggak ya? Mendoakan intensi Mendoakan Bapak intensi Bapak Paus. Paus. Sebenarnya saya ingat Bapak Ibu, tapi saya mau tahu Romo ingat atau enggak gitu. Jadi mendoakan intensi Bapak Suci, kalau nggak tahu bisa diganti dengan 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, 1 kali kemuliaan. Oh gitu ya? Kalau nggak salah. Oh. Oh, ada sama mendoakan doa tahun jubileum. Ya, aku percayanya jangan lupa. Aku percayanya jangan lupa semuanya lah ya gitu. Romo kalau nggak salah. Gimana nilai saya? Salah satu lumayan lah, 90, 80. Ya, boleh tulis di komen lah ya. Berapa? Nilainya Marvel berapa Boleh ya? Silahkan aja, nggak usah pelit-pelit. Iya. Kasian. Kasihan ya, betul. Iya, jadi ngomongin apa nih kita hari ini? Nah, apakah yang kita lakukan selama tahun jubileum itu berdasarkan dari itu? Atau bagaimana sih sebenarnya, Romo? Ya, itu ekspresi. Ya. Oke. Itu sebuah ungkapan dari semangat dasar. Kalau di episode sebelumnya kita sudah jelaskan ya, semangat dasarnya tahun jubileum itu adalah sebuah pertobatan, gerak menuju kesejahteraan. Oke. Sebuah cara mengungkapkan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itu. Ekspresinya apa? Lewat doa-doa terutama. Ini sebuah perjalanan spiritual. Jadi bukan huru-hara, Ya. jelas bukan huru-hara. Bukan sebuah kehebohan saja, Betul. bukan sekedar tren. Tapi sebuah ungkapan iman bahwa kita sungguh serius ketika mau mencintai Tuhan. Maka kalau dalam prinsipnya tiap keuskupan punya kewenangan untuk menentukan bukan kira-kira sih, apa yang perlu diisi selama tahun jubileum. Maka bisa nih Keuskupan Agung Jakarta beda sama Bogor, beda sama Bandung. Meskipun pakem dan garis-garisnya umumnya sama, tapi ada kekhususan-kekhususan. Saya nggak bisa bicara tentang keuskupan lain. Ya. Tapi di Keuskupan Agung Jakarta, salah satu penanda yang khas adalah kita ziarah ke 9 gereja di 9 dekanat. Salah satu cita-citanya juga adalah supaya kita sebagai umat di Keuskupan Agung Jakarta itu punya wawasan yang cukup lengkap terkait dengan gereja kita di Jakarta itu kayak apa. Jadi yang paling utamanya itu bukan plus foto di depan Porta Santa. Betul. Tapi kita mengenal kekayaan gereja, spiritualitas setiap gereja, kekayaan makna arsitekturnya. Berjumpa dengan umat dari paroki lain, melihat gimana cara mereka beribadah, cara berpastoral dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuannya juga dari tahun jubileum ini. Dan dengan demikian bisa tumbuh solidaritas,
karena kenal satu sama lain. Dan solidaritas itu nanti akhirnya berbuah dalam kepedulian. Kepedulian itu yang ujung-ujungnya nanti adalah cita-cita tahun Yobel kesejahteraan. Mengalami tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itu. Ada tanggapan? Kok jadi saya yang menanggapi ya? Tapi saya setuju Romo, karena saya kebetulan kemarin sempat sudah melakukan tur Portasanta 9 dekanat. 2 hari nih bersama dengan teman-teman OMK. Masuk surga dong ya? Aduh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Tapi itu memang setiap mendatangi sebuah gereja yang baru itu ada suatu hal yang bisa dipelajari sih. Maksudnya kayak contoh, gereja kita, KTG kan intinya adalah kemartiran gitu ya Romo ya. Kisah dari Kim Tae-gon seperti apa gitu. Nah, terus kalau misalkan kita datang ke gereja mana lagi yang menarik Romo? Romo ada referensi lagi nggak Romo yang menarik? Apa ya? Kamu aja. Saya itu nggak punya kesempatan ziarah keliling-keliling karena tiap kali ada kesempatan kan Sabtu Minggu ya. Iya. Sabtu Minggu kan pastor paroki kerja keras. Oh iya betul. Kalau gitu gimana kita bikinkan Portasanta Tour untuk Romo-Romo? Boleh. Ini Romo mungkin ada yang kayak sempet saya. Leo Agung di Bekasi. Oke. Itu yang katanya dulu pernah ada terbakar atau itu, terus ada Puji Syukur sama Hosti yang tidak terbakar. Padahal si mobilnya itu, mobil Romonya saat itu terbakar. Itu kan mukjizat kali ya, mukjizat Ekaristi gitu ya Romo ya? Ya syukurlah. Salah satu, tadi kami menyebutkan Leo Agung ya. Dia kan masuk dekanat Bekasi. Menarik di dekanat Bekasi. Kenapa tuh? Karena mereka menandai Portasanta mereka dengan bahan dasar bambu. Wih, semua? Semua yang di Bekasi Kalvari. pakai bambu. Oh. Kalvari. Ya, nggak tahu ya kalau ada paroki-paroki yang nggak kompak gitu ya. Oh, iya. Itu, tapi umumnya di dekanat Bekasi itu pakai bambu. Cikarang pakai bambu. Servasius ada bambunya. Harapan Indah pakai bambu. Arnoldus pakai bambu. Kerangan pakai nggak ya? Saya juga lupa. Parah saya kesana. Besok saya kesana. Oke, kita cek ya. Kita cek ya. Itu bambu ada yang dibikin bambu runcing juga ada. Oke. Salah satunya bambu itu dipilih itu untuk menekankan semangat perjuangan. Bambu itu kan simbol perjuangan bangsa Indonesia. Bambu runcing. Ya. Bambu runcing. Maka dibikinlah pintu-pintu itu dari bambu, anyaman bambu dan lain sebagainya. Oke. Berarti itu memang bisa ya terserah dekanat mau seperti apa gitu ya Romo. Tiap paroki masing-masing punya ininya. Oke, Romo, kalau misalkan kan Romo pasti kan mempersiapkan untuk paroki kita nih Romo. Kalau misalkan saya tuh tertarik kan kalau tadi kita sudah sebut ya KTG itu kan lebih kemartiran nih. Santo Yakobus ini kan sebenarnya beliau adalah pelindung para peziarah nih Romo. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Santo Yakobus gitu, mungkin ada nggak? Ya, Santo Yakobus pelindung para peziarah. Secara tradisional ada rute peziarahan yang namanya Santiago de Compostela. Di mana itu, Marvel? Spanyol, ya. Papa mamanya lagi jalan soalnya betul. Ke sana. Kita doakan lancar sampai tinggal akhir ya. Hari ini kalau di tempat syuting tinggal sekitar 7 kilo lagi. 7 kilo, ya sehari lah sampai ya. Ya 7 kilo 3 jam lah. Ya itu. Kita lihat aja simbol-simbolnya Santo Yakobus ya, tongkat nih macam ini tongkat. Oh, ada kendi air tuh. Kendi air, lalu kerang, sendal, semua itu simbol-simbol Santo Yakobus yang secara tradisional melambangkan peziarahan, tapi juga sebuah ungkapan mengandalkan Tuhan. Oke. Tongkat kita ditopang oleh Tuhan, ada kendi isinya air, ya kan? Ya. Itu juga Tuhan yang menghidupkan. Kerang itu simbol kekuatan dan lain sebagainya. Lain halnya kalau kita bicara soal maskot tahun Yubelium. Itu menarik itu. Yang kita pinjem tongkatnya ini? Ya. Ada Luce. Face in Sky. Terus yang anjingnya siapa namanya? Santino. Burungnya Yubi bukan? Bukan. Aura. Lalu Yubi siapa? Bayi terbang itu. Bayi terbang pakai popok gitu Bayi terbang itu ya, mami popok. Ya. Itu.
Mereka pun sebuah ungkapan dalam gereja. Banyak orang yang kaget, kok pakai model kayak gini maskotnya. Tidak sedikit yang keberatan sebenarnya. Ya. Kok nggak tradisional? Oke. Tapi sebenarnya ini sebuah sintesis, sebuah perpaduan. Memasukkan unsur-unsur tradisional di dalam simbol maskot yang lebih modern. Dan lebih mudah diterima anak-anak generasi muda. Jadi perkara Anda setuju atau tidak, ya nggak usah diperdebatkan lah ya. Kalau nggak setuju ya nggak usah ditanggapi. Tapi anggaplah ini juga jadi sarana kemeriahan yang mengajak setiap kalangan itu untuk bisa menikmati rahmat Tuhan ini. Ini juga komitmen gereja artinya bahwa orang muda itu bukan, saya juga masih muda ya. Orang muda itu bukan aktor pinggiran, bukan figuran, tapi pelaku utama. Kristus Vivit 64. Nah, teman-teman, sedikit ya saya mau perkenalkan di hadapan saya ini adalah anggota pegawai negeri Vatikan gitu ya, dalam tanda kutip, perwakilan dari Indonesia. Jangan-jangan dia kardinal rahasia gitu ya. Oh ini dong, apa namanya? Inpektore. Karena dia tiap berapa bulan sekali, tiap ada pertemuan dia mewakili Indonesia untuk memberikan masukan pada paus terkait pastoral orang muda. Gitu ya, benar ya Marvel ya. Kita kembali ke tema, Romo. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Lanjut. Ya, gimana Romo? Kabar Paus Fransiskus? Beliau sudah kembali ke tempatnya ya, ke Santa Marta ya. Iya. Salam ya. Ya, ntar saya WhatsApp. Enggak gitu ya. Saya bercanda sedikit. Tapi memang beliau tuh sangat cinta orang muda ya. Tapi ya, oke. Kita balik lagi ke tema ya, Romo. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya jadi bingung nih mau ngomong apa. Oke. Ya udah, ngomongin kita akan lihat botnya deh. Nah, itu dia. Saya akan kali ini kita akan mengerjai editor lagi. Oke. Akan kita tampilkan kembali logo tahun jubileum. Tah, ini dia. Nah, mana? Sekarang ini banyak nih, semua ada nih, ada. Ya, sekarang di zoom ke Luce, sah. Oke. Biar ribet dia. Romo, kenapa sih harus ini kok ada yang pakai tongkat, terus apalagi nih, pakai jas hujan, sepatu bootnya kotor, kasihan banget gitu. Kenapa? Mulai dari yang paling kelihatan. Jas hujan. Kita itu hidup dalam dunia yang tidak menentu ya. Ada kalanya badai, dan jas hujan itu sebuah lambang. Meskipun kita diterpa badai, kita terus berjuang. Ya kalaupun ternyata ini nggak cocok, minimal kita bisa nangkap simbol jas hujan itu. Nanti belum bicara warna ya. Nah, warna nanti bisa dijelaskan lah lain waktu atau kita kasih linknya lagi ya. Jas hujan. Lalu tongkat. Tadi seperti itu ya, Santo Yakobus ya. Tongkat itu adalah simbol tradisional sebuah perjalanan. Sama seperti dalam kitab suci, Yesus itu ketika mengutus muridnya, cuma boleh bawa tongkat. Ya kan? Cuma boleh bawa tongkat. Tongkat itu adalah alat serbaguna. Bisa membantu berjalan, pertahanan diri, sarana untuk membantu macam-macam. Ya. Terus dia pakai rosario. Ya. Rosarionya itu warna-warni. Rosario misi. Bukan rosario pelangi ya. Iya, betul. Rosario misi. Rosario misi. Kenapa? Karena peziarahan ini ditujukan untuk semua kalangan, untuk semua bangsa. Warna-warna itu melambangkan benua. Tuh, termasuk jas hujannya Luce Vesinska itu melambangkan benua. Lalu sepatu bot kotor lagi. Lagi-lagi ini lambang kehidupan. Kita itu tidak selalu hidup baik-baik saja. Kita tidak selalu hidup happy-happy saja, bersih-bersih aja. Kita sadar kita pun berdosa. Masuk dalam kubangan lumpur. Itu kenyataan hidup kita yang tidak bisa dihindari. Dan memang tidak perlu dihindari, tapi dihadapi.
Maka dengan pakai sepatu bot yang kotor itu, sebuah komitmen kita mau terus berjalan, berziarah, menghadapi macam-macam tantangan dan kerapuhan kita, apapun yang terjadi, yakin Tuhan menyertai. Luce tidak sendiri, selalu ada Santino di dekatnya. Wih. Anjing itu, anjing ya, jangan dipotong sembarangan ya. Anjing yang namanya Santino itu adalah lambang tradisional juga. Simbol kesetiaan. Anjing itu salah satu hewan yang paling setia. Kalau Anda dog people, dog person, tahu rasanya. Beda sama kucing. Itu ya. Anjing itu lambang banyak dipakai juga untuk para santo santa, lambang kesetiaan. Santo Yohanes Bosco punya anjing liar yang kemudian selalu muncul ketika dia ada masalah. Muncul aja tiba-tiba anjing itu. Santo Fransiskus Assisi dekat dengan anjing. Ada cerita tentang serigala di Gubbio. Saya nggak tahu tuh. Serigala yang akhirnya jinak sama Santo Fransiskus Assisi. Santo Dominikus dan para biarawan Ordo Pengkhotbah, lambangnya anjing gigit obor. Lambang kesetiaan. Bahkan ya, meskipun ini sebenarnya ledekan, sindiran, tapi ini menunjukkan sikap. Paus Benediktus XVI itu dulu julukannya God's Rottweiler. Ya, tuh. Anjing herder Rottweilernya Tuhan. Kenapa? Karena dia mau setia pada ajaran. Jadi anjing itu adalah lambang kesetiaan. Menarik ya. Kalau bayi terbang nggak ada lambang, nggak ada lambang tradisional, bukan? Malaikat ya, malaikat pelindung, burung merpati, si Aura itu kan lambang Roh Kudus. Menarik ya nih. Berarti memang ya seperti yang tradisi-tradisi Katolik lainnya, memang kita tuh selalu digambarkan dengan ikon ya, untuk menggambarkan lebih mempermudah. Nah, berarti nih Romo, yang sebenarnya bisa kita lakukan selama tahun jubileum itu apa jadinya? Saya ngomong ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Gak apa-apa, itu semuanya untuk menguatkan apa yang akan bisa kita lakukan. Jadi prinsipnya ini sebuah pesta perayaan, di mana kita mau merayakan rahmat Tuhan buat kita. Bagaimana kita mengisinya? Pertama, kita bangun sikap penuh syukur. Bersyukur untuk macam-macam berkat yang sudah kita terima di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita dengan doa-doa itu memupuk harapan, tahun ke depan pasti juga akan baik. Kita isi dengan pertobatan. Dan yang namanya pertobatan itu bukan sekedar saya buat salah terus saya minta maaf, perbaiki diri. Tidak. Pertobatan itu adalah sebuah aktivitas sehari-hari, kita memperbaiki diri terus-menerus makin sempurna. Itu yang muncul dalam ensiklik lain dari Paus Fransiskus yang baru juga diterbitkan, judulnya Dilexit Nos. Ia mencintai kita. Spirit of reparation itu. Secara spiritual apa yang kita lakukan? Ziarah. Siji sing diarah. Satu yang diarah. Apa? Tuhan. Jadi ketika kita datang ke pintu-pintu Jubileum, ke Porta Sancta di paroki kita masing-masing, kita berdoa. Kita tanggalkan semua kesombongan kita, berserah pada Tuhan. Bersyukur, lewati pintu itu dengan gembira, berdoa, yakin Tuhan menyertai. Ziarah. Lalu, yang kedua, sakramen rekonsiliasi. Udah itu sarana paling jelas, kita mau berdamai sama Tuhan. Kita didamaikan dengan Tuhan, didukung oleh gereja. Lalu mengikuti perayaan Ekaristi sepanjang tahun tiap Sabtu atau Minggu. Itu juga sebuah latihan komitmen kita terus-menerus. Dan sebagai gereja universal, kita diajak untuk berdoa bersama Bapak Paus lewat intensi-intensi yang sudah ditetapkan untuk tiap bulannya. Berarti beda-beda ya, Romo? Beda-beda. Dan yang terakhir, jangan lupa, doa aja nggak cukup. Doa itu yang benar pasti berbuah dalam kepedulian dan tindakan. Maka amal kasih bagi orang-orang, bagi saudara-saudari kita yang lemah, miskin, tersingkir. Satu catatan, kalau tindakan ini kita lakukan dalam rangka jubileum, maka sebelum dilakukan kita
mantapkan hati, disposisi kita jelas. Saya lakukan ini dalam rangka tahun Yubelium. Maka itu dihitung sebagai kebajikan di tahun Yubelium. Wah, ternyata banyak ya Romo ya. Ini banyak. Tadi sebenarnya Romo sudah menyebutkan bahwa salah satu yang bisa menjadi tanda bahwa terjadinya tahun Yubelium itu di awal banget Romo sebut kata indulgensi. Dan ini yang akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi setelah ini, teman-teman, kita akan membahas mengenai apa itu indulgensi. Terus buat apa sih kita dapat indulgensi dan bagaimana caranya? Gitu. Jadi setelah ini jangan kemana-mana. Kalau misalkan kemana-mana, balik lagi nonton episode ketiga karena kita akan membahas mengenai indulgensi. Iya, Oke? Nanti lihat baju kami masih sama. Nah, gitu ya. jangan gitu Romo. Nanti diedit boleh nggak sih? Jadi warnanya biru tapi lambangnya tetap sama. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di episode ketiga. Bye-bye.